Sudah ada ya. Kalau dilihat dari siaran saya udah ada. Rubrik pedoman operasional atau PO beban kerja dosen tahun 2021. Apa saja nih yang tertuang di dalam rubrik pedoman operasional atau BKD. Ini ada 5 ya, ada 5 komponen presentasi yang harus saya sampaikan, yaitu yang pertama landasan hukum, 2 prinsip penilaian, 3 mekanisme penilaian atau otonomi kewenangan dan penjaminan mutu, 4 rubrik beban kerja dosen, dan 5 beberapa penekanan dan perubahan pada PO BKD. Nah, untuk landasan hukum sebenarnya kan sudah tadi saya jelaskan ya, tapi ini lebih rinci, lebih komprehensif ya. Tadi kan terpecah-pecah gitu ya, terbagi-bagi gitu. Jadi landasan hukum untuk BKD ini adalah tentu saja Undang-Undang UU SPN sering kita sebutnya ya, UU SPN nomor 20 tahun 2003. Udah lama ya, udah lama sekali itu umurnya. USPN nomor 20 tahun 2003. Kemudian UUGD sering disebutnya, tapi kita sebutnya Undang-Undang Guru dan Dosen. Tapi kadang-kadang di teman-teman suka nyebutnya UGD. Undang-Undang Guru dan Dosen. Nomor 14 tahun 2005. Kemudian Undang-Undang Pendidikan Tinggi UPT nomor 12 tahun 2012. Kemudian PP-nya yaitu PP nomor 37 tahun 2009 tentang dosen. Kemudian Permenpan RB nomor 17 tadi sudah saya jelaskan. Kemudian Permendikbud ya, Permendikbud 92 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan angka kredit jabatan fungsional dosen. Kemudian Permenristek Dikti nomor 2 tahun 2016 tentang perubahan peraturan menteri. Kemudian banyak ya, masih Permenristek Dikti nomor 20 tahun 2017 juga masih dijadikan pertimbangan, yaitu ya tentang tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor. Lalu Permenristek Dikti nomor 51 2017 tentang sertifikasi pendidik untuk dosen. Kemudian PP peraturan menteri ya, Permenristek Dikti, Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran PTN, pendirian, perubahan, pencabutan izin PTN. Kemudian tadi juga sudah dibahas yang Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SPN, SNP ya, SNPT Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan keputusan tentang pelaksanaan PO BKD, yaitu keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud nomor 12 tahun 2021. Nah, prinsip penilaiannya saya sering menyebutnya biar mudah gitu ya, menasosiasikannya PAOAT, profesional, adil, objektif, akuntabel, transparan, dan bersifat mendidik, serta otonom dan jaminan mutu. Tentu saja penilaian BK ini profesional. Kenapa? Karena dinilai oleh maksimum serumpun. Berarti kalau maksimum serumpun sebaiknya linier, satu jurusan, satu departemen, satu keilmuan gitu ya, satu keilmuan. Ya, itu profesional. Di samping definisi profesionalnya itu adalah penilainya itu sudah dilatih gitu ya. Penilainya sudah dilatih. Jadi dari sisi prosedur penilaian juga dia mumpuni, dari sisi substansi yang dinilai sebagai seorang profesional di bidang itu, ya. Nah, ini merujuk kepada keilmuan yang dimiliki oleh dosen tersebut. Kemudian adil. Tentu saja penilaian di BKD ini adil. Kenapa? Karena sudah ditentukan kriteria penilaiannya dan sama berlaku bagi semua orang. Jadi kalau jurnal internasional bereputasi ini kriterianya, kalau tidak begitu berarti itu bukan jurnal bereputasi. Kayak seperti itu. Berarti adil untuk semua orang. Kemudian keadilannya juga dilihat. Kalau asisten ahli ya boleh jurnal nasional biasa. Tidak dikatakan harus
bereputasi, tidak dikatakan harus terakreditasi. Tapi adapun jika mereka mampu bereputasi, kenapa tidak gitu ya. Tetapi kami keadilan untuk para dosen, asisten ahli tidak dibebani dengan buku yang harus monograf atau buku referensi, tapi boleh buku ajar kan gitu. Buku apapun silahkan gitu. Beda dengan profesor. Bukunya kalau bisa ya beda dengan kalau tidak buku ya jurnalnya harus bereputasi. Kalau tidak bereputasi harus jurnal internasionalnya harus lebih banyak gitu. Itu adil. Dan objektif ini karena ada bukti-bukti ya yang dilaporkannya. Dan bukti-bukti itu tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta dinilai dengan kriteria penilaian yang dengan rubrik yang jelas. Akuntabel ini didasarkan kepada bagaimana ini bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, pertimbangan dan hasil penilaian dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Loh, kenapa dia tidak kenapa dia TM tidak memenuhi? Ya dapat dilihat ini kan bahasa kasarnya pengumumannya ini tidak boleh kosong pengabdian. Lah kenapa dia kosong? Makanya dia TM, itu akuntabel. Jadi penilaiannya bisa dipertanggungjawabkan karena sudah ada standar yang disepakati bersama, yang sudah ada aturannya yang jelas. Kemudian transparan dan bersifat mendidik karena kita pakai Sistar ya. Nah, di situ kan bisa ngecek gitu. Kita itu udah memenuhi atau belum, yang tidak terpenuhnya apa gitu kan. Ini proses penilaiannya itu dapat dimonitor dan dikomunikasikan dan dengan menjunjung tinggi prinsip dalam proses pembelajaran bersama. Termasuk di dalamnya tetap memegang harkat martabat dan dosen yang bersangkutan. Sehingga bersifat mendidik gitu. Otonom dan jaminan mutu, proses penilaian dilakukan dengan memberlakukan otonomi dan jaminan mutu perguruan tinggi. Itu prinsip penilaian, jadi Pak OAT. Ini mekanismenya, tapi nanti nggak perlu saya jelaskan secara rinci ya, nanti Mas Mahendra juga akan menjabarkannya. Mulai dari BKD itu ditangani oleh unit evaluasi BKD, kemudian unit evaluasi BKD yang mengatakan misalnya ya harus ngisi BKD para dosen mulai masuk ke Sistar kan, masukkan itu data portofolio dosen di aplikasi Sistar BKD. Kemudian unit-unit menelaahnya, membagikan tugas untuk ke asesor menilai, kemudian penilaian asesornya itu belum sempurna, belum utuh hasilnya, maka dosen boleh memperbaiki LKD yang TM ya, yang tidak memenuhi. Kemudian kalau yang sudah memenuhi ya dilaporkan ke unit yang merekap, melaporkan hasil penilaian. Unit yang merekap itu nanti dilaporkan kepada rektor atau pada LLDikti. LLDikti membuat SK penetapan, merekap dan melaporkan ke Dirjen Dikti. Nanti Dirjen Dikti akan mengevaluasi BKD keseluruhan. Oke, gitu ya. Ini penampakan rubrik BKD. Ya apa? Penampakan Sistar ya. Ini penampakan rubrik BKD-nya, layanan BKD di Sistar. Ini penampakannya. Nah, oke, kita lanjut kepada pelaksanaan apa saja nih yang di rubrik BKD itu ada. Tadi sudah dijelaskan bahwa rubrik BKD ini akan muat unsur, subunsur, kemudian bukti kegiatannya apa, gitu ya. Nah, untuk bidang atau untuk komponen atau untuk unsur ya. Saya suka lupa malah nyebutnya bidang ya. Padahal disebutnya di situ unsur, subunsur. Untuk unsur pendidikan ini meliputi 14 kegiatan atau 14 subunsur gitu ya. Subunsurnya ini apa saja? 1, melaksanakan perkuliahan. Yang kedua, membimbing seminar mahasiswa. Yang ketiga, membimbing KKN dan yang kegiatan yang setara atau yang sejenis. 4, membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, laporan akhir.
Kemudian menguji yang kelima, kemudian yang keenam, apa tuh yang keenam, membina kegiatan mahasiswa menjadi pembina kegiatan kemahasiswaan. Yang ketujuh, mengembangkan program kuliah. Yang kedelapan, mengembangkan bahan ajar. Yang sembilan, menyampaikan orasi. Ini kegiatan-kegiatan pendidikan ya. Yang ke-10 menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi. Kemudian yang ke-11 membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah. 12 melaksanakan kegiatan data sharing dan pencakokan. Yang ke-13 melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa di luar institusi sesuai kebijakan MBKM. Dan ke-14 melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi atau memperoleh sertifikasi profesi. Itu adalah 14 yang bisa dipilih kalau belum ya. Kalau sudah dilaporkan berarti ya. Kalau belum saya pilih ini sekarang mah biar ngirit-ngirit tenaga gitu. Dipilih gitu ya, nggak apa-apa. Tapi yang nomor 1 tentu saja ini wajib ya. Minimal maksimalnya adalah 12 SKS yang nomor 1 ini. Yang lain-lainnya nambah gitu. UTS UAS kan bukan ujian yang ada di sini ya, bertugas penguji pada ujian akhir. Bukan tes UAS ini bagian dari 16 kali pertemuan yang ada di unsur pendidikan di melaksanakan perkuliahan. Oke, kita lihat rubriknya ya. Ini rubriknya. Nah, ada kegiatan di subunsur ini. Ada bukti kegiatannya apa, batas maksimum yang diakui berapa, kemudian SKS-nya berapa. Dulu melaksanakan perkuliahan ya bisa berbentuk tutorial, bisa tatap muka dan atau daring ya, membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium. Praktek keguruan ini menguji ngajar ya, menguji mata kuliah itu apa UTS UAS. Praktik keguruan, bengkel, studio, kebun, percobaan, teknologi pengajaran dan praktek lapangan, baik itu tatap muka ataupun daring, ini maksimal 12 SKS ya oleh para dosen itu harus dikerjakan gitu. Nah, ini pengaturannya adalah dulu itu asisten ahli beda sama lektor ya. Nah, sekarang mah sama aja. Jadi untuk asisten ahli beban mengajar 10 SKS pertama, jadi 10 SKS pertama disebutnya ya. Itu adalah 10 per semester. Jadi maksimumnya, batas maksimum yang diakui adalah 10 SKS per semester. SKS-nya 1. Jadi kalau per SKS-nya diberi 1. Jadi kalau ngajarnya adalah 12 SKS, 13 SKS berarti 10 SKS pertama adalah dapat 10. Maka beban mengajar 2 SKS berikutnya adalah yang diakui 2 per semester ya batas maksimalnya. Jadi walaupun 3 berarti 2 kali 1. Berarti 2. Jadi selalu 12 gitu. Jadi berarti nanti catatan tersendiri ya di para dosen. Kelebihan, berarti kelebihan jam. Lektor kepala, profesor untuk beban mengajar 10 SKS pertama dan 2 SKS pertama sama ya dengan yang tadi. Yang dipindai adalah SK penugasan asli dan bukti kinerja. Gitu. Bukti kinerjanya apa ya? Boleh apa gini ya, boleh lembar monitoring ya. Kemudian kegiatan pelaksana pendidikan untuk pendidikan dokter. Nah, untuk dokter klinis ini berbeda ya SKS-nya dengan yang biasa ini yang tadi. Yaitu jika melakukan pengajaran untuk peserta pendidikan dokter melalui tindakan medis spesialistis, ini adalah 11 per semester. 11 per semester. Jadi yang diakuinya itu 11 per semester. Gitu. Ya. Kemudian melakukan pengajaran konsultasi spesialis peserta pendidik, melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter, melakukan pemeriksaan dalam dengan membimbing terhadap peserta pendidikan dokter dan seterusnya di sini menjadi saksi ahli dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter. Ini SK pindai SK-nya. Ini batas maksimum yang diakui adalah 11 per semester. Tuh. Oke. Kemudian SKS-nya untuk melakukan pengajaran untuk peserta pendidikan dokter melalui
tindakan pendidikan spesialistis ini SKS-nya 4. Baik, membimbing seminar mahasiswa. Membimbing seminar mahasiswa adalah ini tidak dibatasi ya, tetapi SKS-nya 1. Jadi jika Bapak dan Ibu membimbing seminar sampai 5 kali, 4 kali, ya dikalikan 1 aja, 4 kali 1, gitu kan. Membimbing KKN ini atau praktik kerja lapangan, termasuk di dalamnya membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran pelajar, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian masyarakat, ini adalah 2. Jadi menjadi membimbing KKN itu 2 SKS ya, 2 SKS. Kemudian tentu saja per semester. Membimbing disertasi ini maksimalnya yang diakui 10 orang. Jadi kalau Bapak dan Ibu ngebimbing disertasi sampai 20 orang dan lulus semua, tetap dapatnya 10 kali 1,33 gitu. Ya. Itu karena maksimalnya adalah 10 lulusan. Jadi tidak bisa 20 kali 133. Jadi hanya 10 kali 133. Tesis, ya, kalau tesis diturunkan cuma 1 dapatnya. Kalau disertasi kan 1,33. Berarti 10 orang kali 1, jadi dapatnya 10. Kalau skripsi 0,5 berarti dapat 5 SKS. Kalau membimbing 10. Lulus 10 orang. Kalau TA-nya lulusnya 10 orang juga dapat 5 SKS. Seperti itu ya. Untuk membimbing. Kemudian pembantu pembimbing atau pembimbing kedua atau anggota gitu ya, diturun-turunkan saja. Pokoknya 10 orang. Kalau disertasi untuk promotornya dapat 1. Untuk tesis 0,75. Skripsi 0,25. Laporan akhir 0,25. Nguji juga mendapat ya, kalau nguji ketua pengujinya 0,5, anggotanya 0,25. Jadi ketua lebih banyak ya nguji SKS-nya. Kemudian melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, baik itu BEM, Perwa dan lain-lain yang ada di kampusnya. Tingkat kemudian itu bisa mendapatkan pengakuan ya internasional, dapat juara, misalnya membimbing mahasiswa orkestra sampai bisa juara di tingkat internasional, misalnya produknya diakui kejuaraan tingkat internasional, dapatnya 10, sedangkan kalau nasional 5 ya. Baik itu outputnya produk dan bukti pengakuan peer untuk kegiatan yang menghasilkan produk saintifik, ataupun kejuaraan. Dalam bentuk kejuaraan itu adalah bisa medali atau piagam ya. Mengembangkan program kuliah tatap muka untuk pembelajaran di kelas, laboratorium, rumah sakit, studio, dan lainnya yang setara. Ini dapat 0,5 untuk mengembangkan program kuliah. Tapi berbeda bila yang program kuliahnya ini yang berbentuk case based ya, pedoman pemagangan untuk kegiatan problem based learning atau project based learning atau case based learning. Ini beda, ini dapatnya 5, beda ya. Kenapa? Karena ya satu memang itu kekinian ya. Jadi Kementerian sekarang menganjurkan para dosennya melaksanakan pembelajaran itu dengan pendekatan student center learning-nya dengan metode project based learning. Ya, setiap misalnya kalau project based learning itu bisa dilaksanakan 1 semester, biasanya paket dengan project based learning tentu saja ada case based learning dan problem based learning. Dalam melaksanakan proyek tentu di awal-awal pertemuan 1, 2, 3 tentu akan mengelaborasi dan mengeksplorasi kasus-kasus yang ditemui di lapangan untuk dijadikan proyek. Kemudian kalau proyeknya sudah jalan kan biasanya ada problem-problem yang menyerta ya sampai di sana, kemudian itu akan digunakan oleh dosen dan mahasiswa dengan mengkaji kasus-kasus atau problem-problem dengan pendekatan atau dengan teknik problem based learning gitu. Nah, jika ini dipakai oleh Bapak Ibu dosen dengan membuat modulnya atau bahan pengajarannya, ini dapatnya 5. Ya, 5 SKS. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi yang konvensional ini dapatnya 0,5, mengembangkan program kuliah. Kemudian di sini mengembangkan bahan kuliah ini untuk untuk bidang pengajaran ya, pendidikan ini adalah bahan ajarnya itu buku
buku ajar, baik cetak maupun elektronik. Jadi mungkin selama ini Bapak dan Ibu kalau buku yang digunakan itu mungkin bahan ajar masuknya ya di unsur B ya, bukan unsur C. Karena kalau di unsur C bukunya beda ya, beda layout, beda sistematika, beda substansi. Jadi untuk mengembangkan bahan kuliah itu yang pertama adalah dosen bisa menulis buku ajar. Menulis buku ajar itu dapat SKS-nya 5. SKS 5 itu berarti setiap minggu bekerja dari seharian lah gitu ya. Seharian dari pagi sampai sore itu. Kemudian mengembangkan bahan pengajaran atau modul bahan kuliah untuk project based learning. Kemudian mengembangkan bahan pengajaran modul bahan kuliah yang punya nilai kebaruan atau di samping yang problem based learning. Tapi yang ini yang punya novelty ya. Ada pedoman pemagangan, ada pedoman pembelajaran, ada pedoman akademik ya yang punya novelty itu dapat SKS-nya 2. Tapi kalau untuk problem based learning, project based learning, jadi dieksplisitkan judulnya itu, ya tentu itu letternya 5 ya. Kemudian menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi, ini tidak dibatasi, silakan berapa kali juga ya. Yang penting ada surat tugasnya dan ada file produknya, itu dapat 1. Menduduki jabatan perguruan tinggi, nama jabatan dapat menyesuaikan dengan struktur OTK masing-masing dan ditetapkan PT. Jadi sesuai struktur OTK ya. Jadi ini masih ada fleksibilitas ya. Misalnya di sini kok tidak ada sekretaris prodi, emang tidak ada sekretaris prodi. Kalau ada misalnya masukkan aja di sama setara dengan sekretaris jurusan bisa ya gitu ya. Ini jadi rektor, mulai dari rektor itu dapat 6 SKS. Jadi tanpa meneliti, tanpa mengabdi ini sudah ada 6 SKS karena kegiatan rektorat itu ya adalah utuh ya, tridharma mulai bahkan mungkin lebih kompleks ya, dihargai 6 SKS. 6 SKS itu berarti setara dengan 3 hari kerja sebenarnya dari mulai pukul 7 sampai pukul 3:30. Kalau melihat tadi dari ekivalensi waktu mengajar, jika 12 SKS kan 5 hari kerja, ya 2,5 hari kerja berarti kan 5 hari kerja dari mulai pukul 7 sampai pukul 3:30. Karena 37,5 ya. Kemudian kalau kepala LL Dikti, direktur politeknik, wakil rektor, dekan, direktur pascasarjana, ketua senat universitas, ini 5 SKS-nya. 1 jabatan per semester itu 5. 1 jabatan ya. Ketua sekolah tinggi, ketua lembaga, wakil dekan, wakil direktur, ketua senat ini 4. Wakil ketua sekolah tingginya yang tadi disebutkan wakil direktur dan seterusnya ini 4 juga. Wakil direktur akademi 3 sama dengan kaprodi, kadep, kabag gitu kan. Ketua jurusan, ketua departemen kalau masih ada, ketua jurusan kalau ada, ketua prodi itu 3. Ya, SKS-nya. Nah, kemudian membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya. Membimbing 0,5, membimbing reguler 0,25. Kalau data sharing di US 100. Kota aja, sopo Hosi? Hosi sopo? Kalau nasional 3 ya. Pencangkokan juga sama. Kalau yang namanya QS 100 masuk di QS 100 itu 6. Yang QS 100 kan adanya di luar negeri ya. Yang institusi QS 100. Yang saya tahu itu University of Malaya itu QS 70. Ya, jadi kalau dosen data sharingnya di sana dapat 6. Kalau di tingkat nasional dapat 3. Kemudian pendampingan, pembimbingan, mentoring mahasiswa secara terstruktur, hasilnya karya inovatif, karya teknologi, dan sebagainya ya, di luar institusi sendiri, tetapi masuk pada kegiatan yang diakui atau ditugaskan Kemdikbud. Ya, dilaksanakan penuh waktu itu oleh dosen untuk membimbing itu semua itu sama dengan 12 SKS setiap semester bagi dosen lektor ke atas, sedangkan bagi dosen asisten ahli itu 5. Kalau lektor ke atas 12 full. Jadi sama dengan setara dengan ngajar. Jadi kalau berarti tidak melakukan pengajaran itu tetapi di sana itu kan juga pengajaran, tidak masuk SKS yang di nomor 1 yang di situ masih bisa.
Pelaksanaan pendidikan, melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi atau memperoleh sertifikat profesi, ini diakui ya, atau boleh Bapak dan Ibu memperoleh sertifikat profesi atau melaksanakan pengembangan diri. Memperoleh sertifikat profesi bisa distorkan untuk tingkat nasional itu adalah 6, untuk tingkat internasional 10. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang mana Bapak Ibu ikut seminar gitu ya, ikut workshop selama lamanya 10 jam ya sampai ke 30 jam itu dapat 0,15. Jadi kisaran 10 jam itu adalah sehari. Jadi sehari. Jika seminarnya sehari itu dapat 0,15 gitu. Sehari. Biasanya workshop ya, karena workshop itu walaupun pertemuannya misalnya di pukul 9 sampai pukul 12, tetapi kemudian para dosen membuat satu produk ya atau satu aktivitas di luar jam tersebut untuk melaporkan hasilnya. Berupa email, berupa Google Drive, Google Form gitu kan ya. Nah, itu dapat 0,15. Oke, itu bagian unsur pendidikan. Sekarang masuk ke unsur C, yaitu penelitian. Ya, penelitian ini ada 9. Kali kalau unsur pendidikan ada 14. Maka unsur penelitian itu ada 9. 9 itu apa saja? Ya, tentu saja yang pertama adalah menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya. Yang kedua, hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didiseminasikan. Yang ketiga, hasil pemikiran atau penelitian atau kerjasama industri, termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan. Ini tersimpan dalam perpustakaan yang dilakukan secara melembaga. Kemudian menerjemahkan, menyedur buku boleh ada di situ. Tentu saja terbitnya beri ISBN. Mengedit juga boleh dilaporkan ya untuk buku yang diterbitkan yang beri ISBN, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HKI secara nasional atau internasional. Jadi kalau karya seni itu boleh terdaftar di HKI, yang lain karya teknologi itu harus dipatenkan. Menghasilkan karya inovatif atau karya teknologi atau teknologi tepat guna atau karya desain, karya seni tidak dipatenkan, tidak terdaftar HKI, tidak dipublikasikan, tetapi diaplikasikan pada industri atau berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa. Kemudian menghasilkan rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan, kertas kerja atau policy brief ya, naskah akademik dan seterusnya, membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan. Tetapi dipresentasikan pada forum yang teragenda. Ini rinciannya, saya agak ngebut ya karena waktunya sedikit. Melaksanaan penelitian, ini bukunya masuk ke bagian atau ke unsur penelitian itu adalah buku referensi dan monograf. Jadi kalau bukunya tidak sesuai dengan kriteria referensi dan monograf, tentu itu masuknya ke buku ajar atau ke bidang atau ke unsur D. Yang unsur C ini adalah buku referensi dan monograf, yaitu buku yang didasarkan kepada penelitian dan publikasi yang sudah dihasilkannya. Berupa buku ini menunjukkan rekam jejak seseorang, rekam jejak kepakaran seseorang. Jadi buku referensi dan buku monograf tentu saja adalah dosen yang sudah meneliti ya dan sudah diakui kepakarannya, yang dibuktikan dengan telah terbit artikelnya dengan tema-tema yang sama, yang linier. Kemudian penelitiannya juga selaras dengan publikasinya. Nah, jadi tidak jigjug gitu ya, tidak jigjag gitu, tidak jigjag. Oleh karena itu dosen sekarang yang mau ke profesor itu harus selektif ya kalau mau meneliti apakah ini bidang saya atau bukan gitu kan. Kalau bidang ikut, kalau tidak perlu. Kenapa? Karena kan menghamburkan waktu yang harusnya di bidangnya sendiri gitu. Ya, buku referensi dan monograf kasarnya adalah buku yang seperti kita membuat disertasi gitu. Jadi ada permasalahan, ada state of the art di dalam permasalahan tersebut. Ada
metodologi yang bisa memecahkannya dengan tepat, ada instrumennya, ada referensi atau buku ada rujukan referensi yang up to date, kemudian ada hasil, ada rekomendasi gitu. Jadi betul-betul peneliti bidang kepakaran kita. Baik itu referensi maupun monograf. Referensi 10 karena lebih umum, misalnya kalau saya bidangnya adalah kepemimpinan ya. Jadi saya menelitinya banyaknya tentang kepemimpinan. Nah, saya buat buku referensi kepemimpinan. Untuk siapa buku referensi ini? Ditujukan tentu bagi para peneliti lainnya, bagi para ahli lainnya gitu, bagi para pemerhati dan para yang interest terhadap penelitian-penelitian di bidang saya yang kepemimpinan. Jadi tidak khusus ditujukan untuk mahasiswa. Adapun kalau mahasiswa mau, karena bukan banajar ya no problem, karena itu isinya juga mungkin di sini juga relevan tentang keilmuan yang diminati oleh mahasiswa gitu. Nah, itu buku referensi itu lebih umum ya, lebih umum lebih luas lah gitu, bukan lebih umum ya, misalnya kepemimpinan. Sedangkan monograf mungkin sub pokoknya, misalnya di dalam kepemimpinan itu adalah sub pokok tentang kepemimpinan otentik. Ya, mungkin monograf tentang kepemimpinan otentik kayak seperti itu. Hasil penelitian atau pemikiran dalam buku yang dipublikasikan berupa book chapter, nah itu masuk. Sekarang kan banyak yang menawarkan book chapter internasional ya, yang internasional itu dapat 375. Kalau buku referensi ini 10 sama 10 SKS luar biasa ya, 4 hari kerja ini sampai sore 10 SKS untuk mendapatkan buku referensi. Nah, kemudian penelitian itu atau gagasan, sekarang itu kan kalau di perguruan tinggi bisa gagasan ya. untuk naik pangkat biasanya penelitian ya. Nah, dijurnalkan ya, dibuat artikel dan diterima, disubmit ke jurnal internasional bereputasi, kemudian diterima, setelah diterima kemudian publish. Ya, yang kalau sudah publish laporkan, dapatnya 10 SKS. Sedangkan terindeks pada basis data internasional. Ini kalau bereputasi WOS sama Scopus ya, hanya 2 yang diakui. Kalau yang ini berarti yang bukan WOS dan Scopus. Ini 7,5. Jurnal nasional terakreditasi 6,25, tapi di sini ada gradasi ya. Terakreditasinya level 1-2 boleh 6,25. Peringkat 1-2 ya. Terakreditasinya 3-4 berapa? 4-5-6 berapa gitu. Ya, ada nanti ditulis. Jurnal artikel pada jurnal nasional dapatnya 2,5. Yang jelas nasional terakreditasi level 6 tentu akan lebih dari 2,5 ya. Kemudian jurnal ilmiah yang ditulis dalam bahasa resmi PBB namun tidak memenuhi syarat sebagai jurnal ilmiah internasional dapat sama dengan jurnal nasional saja. Yaitu misalnya saya punya jurnal IR namanya Educational Administration Research and Review, itu belum punya apa-apa karena jurnalnya baru terbit, maka tetapi udah internasional sebenarnya karena penulisnya sudah 2 negara. Tapi ya rela lah 2,5 karena belum memiliki apa-apa gitu ya. Kemudian hasil penelitian atau pemikiran ini dipresentasikan di mana nih yang dibuat proceeding. Jika dipresentasikannya dan terbit di proceeding terindeks WOS ataupun Scopus, misalnya kalau Atlantis, WOS itu Atlantis biasanya misalnya gitu ya. Kemudian kalau Scopus biasanya di IOP misalnya, itu dapatnya 7,5 ya. Jadi terindeks Scopus dan WOS ini bukan Simago ya. Karena Simago itu pemeringkat ya yang rujukannya dari Scopus. Kalau satu lagi yang Clarivate Analytics dulu Thomson Reuters itu adalah WOS ya, Web of Science. Sekarang dilihatnya di Publon gitu ya. Kalau Scopus dilihatnya di Simago. Kalau WOS dilihatnya boleh di Publon. Dapat 7,5. Kemudian kalau International Index Scopus IEEE Explore, ini berarti kan terindeks Scopus ini ada keliru ya nulisnya nanti ya. Pokoknya berarti internasional terindeks yang bukan Scopus ini. 6,25, kemudian internasional 375, kalau nasional 2,5. Berarti ini presentasi plus artikelnya dipublish di sana ya.
Nah, ada presentasinya karena di sini tidak presentasi dalam bentuk poster dimuat dalam proceeding yang dipublikasikan internasional 2,5. Nah, kalau ini tidak presentasi di oral tetapi dibuat posternya. Poster itu 70 kali 70 ya. Dibuat hasil penelitiannya dalam poster 70 kali 70 kemudian dipasang di dinding. Dia ikut di dalam konferensinya hanya dipasang di dinding saja kayak gitu ya. Kemudian tidak memasukkan artikelnya, ya dapat 2,5. Kemudian disajikan dalam seminar, dimuat saja di dalam proceedingnya yang dipublikasikan. Jadi tidak presentasi ya, hanya dimuat langsung. Jadi kita memasukkan jurnal internasional biasa, ya dapat 125, kalau di nasional 0,75. Kemudian tetapi dimuat dalam prosedur, tidak disajikan dalam seminar, tetapi dimuat dalam proceeding. Ini dimuat dalam proceeding. Kalau ini tadinya tidak dimuat dalam proceeding, hanya dipresentasikan saja. Kalau ini yang nomor 4 adalah tidak disajikan, tetapi dimuat. Gitu. Kemudian nomor 5 disajikan di koran atau majalah populer atau majalah umum. Dulu ya yang nomor 5 ini kan dulu ya zaman belum ada jurnal-jurnal yang rame-rame itu, maka sepertinya belum jadi dosen kalau belum nulis di koran. Jadi sepertinya jadi obsesi seluruh dosen. Sekarang enggak lagi ini nomor 5. Selain SKS-nya cuma 0,25, sementara tuntutan sosialnya tinggi ya. Kenapa? Ya kalau ada konflik-konflik kan di dalam pernyataannya yang dihadapinya seluruh pembaca. Oke, pelaksanaan penelitian, lanjut lagi. Hasil penelitian untuk pemikiran atau kerjasama industri, termasuk penelitian penugasan dari kementerian, tidak dipublikasikan 2, termasuk berarti penelitian Bapak dan Ibu ya, tidak dipublikasikan dapatnya 2. Menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah diterbitkan, misalnya ada buku organization atau buku leadership kayak Wayne Kahawi ya, nah itu saya terjemahkan misalnya dapat 375 ya. Kemudian kalau menyunting di situ ditulis saya menulis buku kepemimpinan, editornya adalah Diding Nurdin, nah misalnya itu dapat 2,5 editornya. Buat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan internasional, nasional, ini mulai dari 20 sampai 10 ya, karya inovatifnya 10, ini aja ya, dipercepat. Kemudian bikin policy brief, ini tingkat internasional 5, nasionalnya 375, lokalnya 2,5. Kemudian membuat rancangan dan karya teknologi tidak dipatenkan, tetapi suka dipresentasikan di forum bermartabat ya, forum teragenda, internasional 5, nasional 375 dan lokal 2,5. Nah, tadi saya jelaskan ternyata ada di sini ya. Buku referensi adalah tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Gitu. Satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan, ya, ada novelty-nya di rumusan masalah, ada metodologinya untuk memecahkan masalahnya, ada data yang mutakhir, serta teori juga mutakhir dan lengkap serta jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka kompetensi penulis. Itu adalah buku referensi. Jadi jika Bapak dan Ibu membuat buku langsung bab 1 adalah konsep kepemimpinan terdiri dari bla 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 bla, bab 2 adalah jenis kepemimpinan, itu bukan buku referensi, tapi buku ajar, bahan ajar. Monograf adalah sama dengan yang tadi, tapi memuat satu topik atau hal dalam satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isinya sama ya, ada rumusan masalah, ada kebaruan, ada novelties, dan seterusnya. Ini sama dengan yang tadi, hanya satu topik aja. Nah, monograf atau buku referensi yang diambil dari disertasi atau tesis merupakan bagian dari laporan BKD, jadi tidak bisa diakui sebagai sebagai buku monograf atau referensi ya, untuk BKD itu, karena masuk sebagai bagian dari tugas BKD bagi dosen yang sedang belajar. Nah, jurnal ilmiah itu kan ada beberapa tadi, ada nasional, ada nasional terakreditasi, ada internasional terindeks, ada internasional bereputasi. Nah, jurnal nasional ini adalah
jelas punya ISSN. Untuk dosen seluruhnya harus ada versi online, ya. Harus beda dengan guru ya. Kalau dosen harus seluruhnya ada versi online, jadi OJS ya. Jadi harus ada URL dari jurnalnya. Bertujuan menampung, mengkomunikasikan hasil penelitian. Udah itu ya yang tidak terlalu spesifik ya. Penerbitnya badan ilmiah boleh, organisasi profesi boleh, ya bahasa yang digunakan bahasa Indonesia. Nah ini berarti penting. Bahasa yang digunakan itu bahasa Indonesia. Jika bahasa Indonesia maka abstraknya harus ada bahasa Inggrisnya. Jika itu dalam bahasa Inggris, abstraknya harus dalam bahasa Indonesia. Kalau jurnal nasional ya. Kemudian karyanya itu harus penulisnya itu minimal 2 institusi. Jadi kalau penulisnya yang banyaknya dari UPI, maka wajib ada penulis lainnya. Biasanya 60-40 ya. Penulis luarnya itu adalah dari universitas yang lain, misalnya dari Universitas Malang gitu ya. Dewan redaksinya juga sama, harus berasal dari 2 institusi. Jadi Bapak dan Ibu yang mau menulis, terutama untuk asisten ahli dan lektor, cek jangan sampai institusinya semuanya tertulis UPI seluruhnya, tidak boleh, harus ada dari pihak lainnya ya untuk redaksi atau editor. Jurnal Nasional Terakreditasi Kementerian memiliki kriteria pada huruf A sampai huruf C ya, untuk yang terakreditasi ya. Peringkat 5 dan 6 ini bisa diberi nilai 375 SKS. Bisa diberi SKS 3,75. Peringkat 3 dan 4 itu 5 SKS. Sedangkan peringkat 1 dan 2 6,25 ya seperti tadi. Jurnal nasional yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB dan terindeks pada basis data yang diakui kementerian. Contohnya CIDI atau Indeks Copernicus Internasional diberi nilai maksimal 5. Sama dengan yang terakreditasi level atau peringkat 3 dan 4. Jurnal nasional terakreditasi ini ya mendapat status terakreditasinya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kementerian. Jadi bukan yang akan ada yang dari LIPI ya. Kalau dosen harus dari sana. Itu yang Garuda ya, yang di Garuda atau Arjuna itu. Sedangkan kalau jurnal internasional tadi sama saja ya, tapi ininya bahasa resmi PBB, Arab, Inggris, Prancis, Rusia bahasanya ya, Spanyol dan Tiongkok. Tentu saja ada versi online-nya. Nah, editorial board harus 4 negara, bukan 4 benua ya, 4 negara. Editorial board-nya dari 4 negara, kemudian terbit dalam satu nomor itu harus ada 2 negara penulisnya, tidak boleh 1 negara ya. Terindeknya di database internasional Web of Science atau Scopus ya, sesuai dengan pertimbangan Dirjen Dikti. Itu yang internasional yang Scopus dan WOS itu di sini bukan Thomson Reuters ya, sekarang Clarivate Analytics itu kita masukkan ke dalam kriteria bereputasi itu ya, yang Web of Science dan WOS. Kurang dari 0,01 atau Simago Jurnal rankingnya kurang atau sama dengan 01 dinilai paling tinggi 7,5 SKS. Jadi kalau 0,4 itu dapatnya 12 ya, dapatnya 10 ya, 10 SKS. Tapi kalau dikurang dari itu ya, kurang dari 0,05 atau Simago Jurnal ranking kurang dari 0,1, ini kurang dari 0,1 SDR-nya kurang 0,1, nilai aja 7,5 SKS. Berarti kalau lebih dari 0,1, 1,5 itu berarti masih 10 SKS ya. Jadi ini bereputasi juga kalau kurang dari 0,1 itu 7,5. Internasional bereputasi ini Web of Science ya. Ini di atas 0,1 itu dapatnya 10 SKS ya. Kalau WOS 0,05. Untuk pengabdian, ini untuk pengabdian ada 7 ya, yaitu menduduki jabatan pimpinan ya, melaksanakan pengembangan hasil pendidikan penelitian, kemudian memberi latihan penyuluhan, itu baik terjadwal maupun tidak terjadwal. Yang terjadwalnya bisa dari internasional sampai lokal. Ini biasanya prodi ya sudah punya jadwal 1 semester. Kemudian menjadi narasumber atau memberikan latihan dan sebagainya. Kalau kurang dari 1 semester dapat 3, kalau tadi 1 semester 6 ya.
tingkat internasional. Tingkat lokalnya tadi 1, kalau ini 0,5 ya, karena kurang dari 1 semester. Sedangkan insidental ini, Bapak dan Ibu sering menjadi narasumber untuk provinsi, lokal, dengan surat tugas rektor, dekan, tiap program itu dapat 0,25. Itu adalah pengabdian. Kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan bidang keahlian, penugasan lembaga, kemudian berdasarkan fungsi, kemudian pengurus organisasi sosial, silakan itu dapat SKS. Membuat menulis karya pengabdian yang tidak dipublikasikan, ini 1. Hasil kegiatan pengabdian yang dipublikasikan di jurnal ya, jurnal PDPM ya, jurnal pengabdian masyarakat, ini dapat 2,5. Nah, kalau mau menjadi editor atau mau menjadi misalnya editor in chief atau vice editor atau menjadi bagian dari dewan redaksi jurnal internasional 10, kalau nasional 5. Ini penunjang. Nah, kalau penunjang ada kegiatannya 10, yaitu menjadi anggota dalam satu panitia, menjadi anggota panitia, badan lembaga pemerintah, menjadi anggota organisasi profesi, mewakili perguruan tinggi, duduk dalam panitia antar lembaga, menjadi anggota delegasi nasional, berperan aktif dalam pertemuan ilmiah, mendapat tanda jasa, menulis buku pelajaran SLTA ke bawah, mempunyai prestasi di bidang olahraga atau humaniora, keanggotaan dalam tim layanan pendidikan tinggi seperti BKD ya, itu adalah bagian dari penunjang. Ini yang penunjang ya. Menjadi anggota dalam suatu badan perguruan tinggi mulai dari ketua merangkap anggota dapat 6, sedangkan anggotanya 3 gitu. Ini ada posisi-posisinya. Sebagai tim peningkatan mutu prodi, meraih predikat akreditasi, misalnya tim AKAS, tim AUN, tim ASIN gitu ya, itu dapat. Kemudian sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris merangkap anggota untuk untuk kegiatan tingkat PT, tingkat fakultas, anggota. Kemudian apalagi ini, menjadi anggota panitia badan lembaga pemerintah tingkat pusat, panitia COVID misalnya, tingkat pusat dapat 0,75, badan lembaga pemerintah. Menjadi anggota organisasi profesi, saya misalnya perhimpunan perhimpunan administrator dan manajer pendidikan Indonesia, berarti tingkat apa nih, tingkat nasional dapatnya sebagai pengurus 0,25. Kalau tingkat internasional dapatnya 0,5 itu ya. Ini kegiatan-kegiatan yang kita bersosial gitu ya dengan teman lain, bersosialisasi dengan teman yang lainnya. Mewakili perguruan tinggi sebagai panitia antar lembaga, ini menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional 0,75, berperan aktif dalam pertemuan ilmiah. Jadi jika melaporkannya hanya menjadi anggota peserta tiap yang berperan aktif dalam pertemuan ilmiah dapat 0,25. Itu aja dilaporkan nggak apa-apa, asal tidak kosong gitu. Itu untuk pengabdian, itu penunjang. Nah, sekarang ada tambahan untuk penunjang, yaitu yang mendapatkan jasa ya. Tanda jasa Satya Lancana sampai tanda jasa yang diberikan di tingkat provinsi. Menulis buku SLTA ke bawah itu masuk penunjang ya, bukan pengabdian. Kemudian mempunyai prestasi di bidang olahraga juga penunjang. Tapi ya itu, yang ini tuh nggak boleh kosong ya, kecuali jadi pejabat ya, yang tugas tambahan boleh kosong. Keanggotaan dalam tim penilai dari kementerian ini adalah 0,5. Oke, baiknya Bapak dan Ibu, ini sudah ya, tadi saya kemukakan. Khawatir ada yang terlewat, saya cek dulu, ini jurnal sudah ada. Agak tergopoh-gopoh menjelaskan karena waktunya kita terbatas. Ini untuk karya seni ya, tambahan yang karya seni. Udah selesai, terima kasih. Dikti sigap melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.